Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Prastianto dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bab 7 mengenai pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Mas Afrizal Gunawan, kemudian ada saya sendiri Angga Prastianto, kemudian ada Mas Diki Hendrianto, dan yang terakhir ada Mas Sultan Rafli Pradana. Tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran kali ini, semoga bisa menjelaskan bagaimana perubahan faktor produksi bawaan suatu negara itu mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, volume perdagangan, dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana perubahan teknologi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, memahami bagaimana perubahan selera mempengaruhi perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Baik, yang pertama ada pertumbuhan faktor produksi. Seiring berjalannya waktu, populasi suatu negara biasanya akan berkembang. Bersamaan dengan itu, berkembang pula ukuran angkatan kerjanya. Begitu pula dengan memanfaatkan sebagian dari sumber dayanya untuk menghasilkan peralatan modal. Dalam hal ini, pada suatu negara yang mengalami perkembangan populasi, itu akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerjanya. Kemudian pada bagian modal itu akan merujuk ke peralatan buatan manusia yang biasanya digunakan untuk memproduksi suatu produk seperti mesin, pabrik, kemudian ada bangunan perkantoran, transportasi, dan kemudian ada komunikasi. Selanjutnya ada pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi akan bergeser. Akibatnya, kemiringan batas produksi yang lama dan baru akan sama pada titik di mana mereka dipotong oleh garis dari titik asal. Biasanya jenis tingkat pergeseran itu bergantung pada tingkat pertumbuhan L dan K. Jika L dan K tumbuh pada tingkat yang sama, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju sebesar laju pertumbuhan faktor produksi. Akibatnya, kemiringan batas produksi lama dan baru, yaitu sebelum dan sesudah pertumbuhan, faktor produksi akan sama pada setiap titik di mana mereka dipotong oleh garis titik asal. Kemudian selanjutnya ada teorema Rybczynski, menerangkan bahwa pada harga komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat. Dari teorema ini itu menerangkan bahwa komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor itu akan meningkatkan output dari komoditas yang padat. Dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar dan akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Misalnya hanya L yang tumbuh di negara 1, maka output komoditas X berkembang lebih dari proporsional, sedangkan output komoditas Y menurun di PX dan PY konstan. Kita gambarkan L itu sebagai tenaga kerja. Jadi kalau suatu negara melimpah tenaga kerja, maka jika tenaga kerjanya bertambah, maka akan meningkatkan output yang banyak. Jadi katakanlah output itu adalah X. Jadi X yang sifatnya padat karya akan meningkat sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya ada kemajuan teknis. Kemajuan teknis itu biasanya diklasifikasikan menjadi netral, hemat tenaga kerja, atau hemat modal. Berbagai jenis kemajuan teknis, Higgs menentukan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama ada kemajuan teknis netral, yang kedua ada kemajuan teknis hemat tenaga kerja, dan yang ketiga ada kemajuan teknis hemat modal. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kemajuan teknis netral.
artinya itu tidak hemat tenaga kerja dan juga tidak hemat modal. Dan yang kedua ada kemajuan teknis tenaga kerja, itu artinya pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat tapi dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit, jadi outputnya mampu bertambah dengan tenaga kerja yang sedikit. Misalnya penggunaan mesin-mesin industri pabrik, jadi tenaganya itu sedikit tapi mesinnya diperbanyak sehingga bisa meningkatkan output dengan mengurangi tenaga kerja. Yang ketiga ada kemajuan teknis hemat modal. Jadi dengan penggunaan modal yang relatif tetap, outputnya bisa semakin banyak atau meningkat. Selanjutnya ada kemajuan teknis dan batas produksi suatu negara. Semua jenis kemajuan teknis itu menyebabkan batas produksi negara itu akan bergeser. Jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada jenis dan tingkat kemajuan teknis dalam salah satu atau kedua komoditas. Dengan tingkat kemajuan teknis netral yang sama dalam produksi kedua komoditas, batas produksi negara itu akan bergeser secara merata ke segala arah. Biasanya jenis dan tingkat pergeseran itu bergantung pada titik pertumbuhan L dan K. Jika L dan K itu tumbuh pada tingkat yang sama, batas produksi negara itu akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju sebesar laju pertumbuhan faktor ekonomi. Akibatnya kemiringan batas produksi lama dan baru, yaitu sebelum dan sesudah pertumbuhan faktor produksi, itu akan sama pada setiap titik di mana mereka dipotong oleh garis dari titik asal. Baik, kita menuju ke slide 6. Di slide 6 menjelaskan pertumbuhan dan perdagangan kasus negara kecil. Dalam bagian ini kita membahas pertumbuhan secara umum dan mendefinisikan pro perdagangan, anti perdagangan, serta konsumsi dan produksi netral. Dengan menggunakan definisi tersebut, kita menggambarkan efek dari satu jenis pertumbuhan, faktor produksi, dan menganalisis pengaruh kemajuan teknis. Kemudian di bagian tersebut membahas kasus yang lebih realistis, di mana suatu negara mampu memengaruhi harga komoditas relatif dengan perdagangan. Kemudian ada pertumbuhan dan perdagangan kasus negara besar. Dalam bagian ini kita menguji pengaruh pertumbuhan terhadap nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara. Kita membahas kasus di mana pertumbuhan dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan negara, tetapi menyebabkan nilai tukar memburuk begitu banyak sehingga membuat negara menjadi lebih buruk setelah terjadi pertumbuhan daripada sebelumnya. Akhirnya kita meneliti kasus di mana pertumbuhan menyebabkan peningkatan dalam hal perdagangan dan kesejahteraan suatu negara. Baik, saya Tigi Hendrianto. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian dari slide 7 yang mana yaitu tentang pertumbuhan, perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Asumsi bahwa pertumbuhan terjadi pada negara suatu akibatnya hanya batas produksi dan kurva penawaran ekspor negara satu yang bergeser. Sekarang kita memperluas analisis untuk menggabungkan kedua negara ketika ini terjadi batas produksi dan kurva penawaran ekspor kedua negara bergeser. Kita berasumsi bahwa kedua negara yang terlibat merupakan negara yang besar. Kemudian pertumbuhan dan perdagangan kedua negara. Di keadaan ini menunjukkan efek pada volume dan nilai tukar di berbagai jenis pertumbuhan di salah satu kedua negara. Kita berasumsi bahwa negara yang terlibat merupakan negara yang besar. Sebuah garis harga komoditas relatif tidak ditarik melalui setiap titik equilibrium. Kemudian perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Pertumbuhan mempengaruhi kurva penawaran ekspor suatu negara melalui efek di mana pertumbuhan mempengaruhi batas produksi suatu negara. Demikian pula perubahan selera mempengaruhi kurva penawaran ekspor suatu negara melalui efek di mana perubahan selera mempengaruhi kurva indiferen suatu negara.
Kemudian pada slide 8 yaitu tentang pandangan ke depan. Bab ini menyimpulkan presentasi tentang teori perdagangan internasional. Kita sekarang beranjak ke bagian 2 dan berkaitan dengan kebijakan perdagangan, memulai dengan diskusi tarif dalam bab 8. Terutama kita akan membahas tentang efek kesejahteraan dari tarif pada negara yang memperlakukan tarif tersebut dan seluruh dunia. Bukti formal dan teorema Rybczynski. Teorema Rybczynski mengendalikan bahwa harga komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor produksi akan meningkat. Dengan proporsi yang lebih besar, output dari komoditas yang padat dalam faktor itu akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Pertumbuhan dengan imobilitas faktor produksi. Kita tahu dari teorema Rybczynski bahwa harga komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan dengan proporsi yang lebih besar output dari komoditas dalam faktor yang akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Sekian presentasi dari saya. Baik, saya Afrizal Gunawan Wirbisana akan melanjutkan observasi kami di bagian kesimpulan. Dari hasil presentasi tersebut, kami dapat memahami tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, dan dapat memahami tentang perubahan faktor produksi suatu negara. Perubahan teknologi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan memahami selera atau minat yang mempengaruhi perdagangan. Pertumbuhan ekonomi itu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan antara individu dengan individu atau individu dengan pemerintah, atau juga pemerintah dengan pemerintah dari suatu negara dengan negara yang lain di pasar dunia atau global, atau yang disebut juga dengan multilateral, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Sedangkan perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Sekian observasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.